Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam acara spesial kita Jumpa Tengah dengan saya, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Iin Solihin. Jumpa Tengah edisi hari ini menghadirkan tamu spesial kita, seorang perempuan. Biasanya saya bertemu dengan para pria di Jumpa Tengah. Kali ini khusus dengan seorang perempuan yang saya anggap luar biasa. Beliau adalah Ita Julianti. Saya panggil Mbak Ita aja lah, Mbak Ita ya. Boleh. Beliau adalah Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Sumut dan aktivis kemanusiaan. Ini kalau saya lihat kemarin dari profilnya Mbak Ita nih, banyak kali kegiatannya Mbak Ita ya. Nah, tapi sebelum kita mulai diskusi nih sama Mbak Ita, Tribuners, boleh dulu deh Mbak Ita sapa Tribuners yang sedang menyaksikan tayangan Jumpa Tengah kita hari ini. Silakan Mbak Ita. Iya, baik. Selamat siang. Selamat siang ya kita ya ini ya. Selamat siang. Iya, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Salam Jumpa Tengah dari saya, Ita Julianti. Saya adalah Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara. Saya juga Ketua Perempuan Bangsa untuk Kabupaten Deli Serdang. Kalau untuk aktivis kebetulan saja kayaknya. Kebetulan. Tapi kalau saya lihat nggak kebetulan itu. Oh gitu ya. Nah, Tribuners, Mbak Ita adalah tadi sudah disampaikan beliau juga sebagai Ketua Perempuan Bangsa di wilayah Deli Serdang, Mbak Ita ya. Benar. Perempuan Bangsa itu adalah organisasi dari PKB ya, iya. Kalau tidak salah ya Mbak Ita ya. Anak saya, Banomnya PKB, Badan PKB, Otonom Badan Otonom Partai PKB. Dan itu memang khusus untuk kemudian memberdayakan perempuan. Benar. Memberdayakan perempuan. Iya. Nah, tapi Tribuners, sebelum kita jauh berdiskusi sama Mbak Ita, ada tayangan menarik yang akan kita beri ke Tribuners tentang aktivitas Mbak Ita selama menjadi aktivis dan Ketua Perempuan Bangsa PKB. Silakan disimak terlebih dahulu. Nah, tadi menarik sekali tayangan yang kita saksikan tadi, bagaimana kemudian Mbak Ita bersama teman-teman, itu sama teman-teman PKB ya Mbak ya? Iya, jadi itu bukan PKB tapi teman-teman saya, tim saya di Perempuan Bangsa dan di Ojol. Oke, itu teman-teman di Perempuan Bangsa dan Ojol. Berarti Mbak Ita ini bisa saya bilang aktivis kemanusiaan dan aktivis sosial gitu ya? Mungkin begitu ya. Mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Itu menarik Tribuners tadi bagaimana kemudian Mbak Ita dan tim membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, khususnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu ya Mbak Ita ya. Itu nggak takut Mbak Ita? Jadi kebetulan ya, kalau untuk melakukan kegiatan sosial itu sudah saya lakukan kurang lebih 6 atau 7 tahun. Nah, di situ bukan hanya ketika kita ngelihat ODGJ atau siapa aja itu kita selalu bantu. Termasuk juga ketika orang tidak mampu yang memang butuh bantuan sarana rumah sakit tetapi tidak mempunyai BPJS. Nah, itu juga kita bantu. Artinya siapa sajalah kita bantu. Nah, ada beberapa kasus memang yang kebetulan pada saat itu yang kita temuin itu adalah ODGJ. Nah, seperti tayangan tadi itu ya, ODGJ. Jadi kalau sedikit kita bercerita tentang ODGJ itu, saya pada saat itu memang ada satu kegiatan ke daerah Dalu 10 Tanjung Merawa, itu Mas ya. Nah, kebetulan ketika saya mengarah itu dari Medan belok ke kiri itu di desa apa namanya saya lupa itu ya, desanya itu. Itu di sebelah PTP, rumah sakit PTP itu kan ada tembok tuh. Nah, di situ saya ketemuin bapak itu, dia dalam keadaan tidak memakai celana. Kemudian kakinya itu sudah busuk. Kakinya busuk dan saya lihat itu kondisinya memang sudah seperti orang sakaratul. Nah, tidak ada satu orang pun pada saat itu yang datang untuk menolong. Di situ dalam itu pagi kurang lebih jam 10 atau ya jam 10 saya ke situ. Nah,
Saya putar balik dari jalan, saya lihat beliau tuh sudah menggelupur-gelupur, menggelupur ke kanan kemana. Saya langsung turun, saya ambil, bapak itu saya bilang sama teman-teman saya, ambil minum, saya bilang. Nah, ambil minum, kemudian habis 1 botol, teman-teman saya beli lagi sampai habis 3 botol minum. Sampai habis 3 botol, dia tuh terus mangap gitu ya. Berarti dalam kondisi kehausan betul ya, Mbak? Dehidrasi tinggi mungkin ya. Benar. Jadi kalau info dari masyarakat setempat, bapak itu tuh sudah 1 minggu di situ, beliau tidak bisa jalan. Jadi beliau tuh merayap. Nah, merayap, tidak ada yang membantu lah. Hujan panas itu dia di situ gitu. Hujan panas dia di situ. Pada saat di hari yang pagi hari Minggu itu ketemu saya. Nah, sudah dalam keadaan nggak bisa apa-apa. Terus saya telepon salah satu teman saya minta tolong ke ketua DPC PKB Kabupaten Deli Serdang, Bang, minta tolong tolong kirimkan ambulan. Ini ada orang ODGJ sudah sakaratul, saya bilang. Terus dia kirimkan ambulan, terus saya bawa ke rumah sakit. Nah, itu pun untuk menggotong bapak ini ke ambulan. Masyarakat tuh juga nggak ada yang mau. Saya langsung minta tolong, Pak, tolong dibantu, nggak ada yang mau. Mungkin konteksnya begini ya, masyarakat sudah tahu dia ODGJ, Mbak. Kadang-kadang begini, penerimaan masyarakat itu ketika bertemu ODGJ. Tadi Mbak, kenapa saya bertanya nggak bahaya itu? Kan biasanya teman-teman masyarakat mungkin takut mendekati, takut membantu, takut dipukuli, entah ngamuk nanti. Tapi saat itu Mbak Ita nggak kepikiran ke situ ya? Enggak. Sudah biasa. Bahkan kalau misalnya akhirnya si bapak itu diangkat gitu. Iya, diangkat. Kebetulan ada teman-teman saya dari ojol yang di seputaran situ, mereka yang bantu angkat ke dalam mobil ambulan, kemudian saya bawa ke rumah sakit umum Lubuk Pakam. Jadi teman-teman ojol, kita nggak usah sebut ojolnya apa ya Mbak Ita ya, tapi ini makasih buat teman-teman ojol ini, Tribuners. Artinya mereka juga tergerak untuk membantu di saat begitu ya Mbak Ita. Saya juga punya ini ya Mas, komunitas ojol dan solidaritas orang ojol itu luar biasa Mas, saya bilang. Ya, saya mengerti betul itu bagaimana solidaritas teman-teman di ojol. Lalu dievakuasi lah. Ya. Bapak itu dari pinggir jalan dalam kondisi tadi Mbak bilang dalam kondisi sakaratul maut mungkin ya. Lalu pada perkembangannya diserahin ke rumah sakit. Iya. Treatmentnya bagaimana itu Mbak Ita? Nah, kita serahin tuh ke rumah sakit. Ini memang ya kendala kita ya, penggiat sosial di lapangan, tidak semuanya mulus-mulus saja. Ketika kita serahkan juga beliau ini ke rumah sakit dalam kondisi yang memang benar-benar dalam keadaan tidak baik gitu. Kita serahkan, kita tunggu, dan kemudian saya dipanggil, Ibu, ini bapaknya sudah sehat ya, silakan dibawa pulang. Padahal kondisinya itu ketika kita temuin beliau itu memang benar-benar dalam keadaan tidak baik. Bentar Mbak, ini konteks adalah ODGJ. Saya yakin dan percaya ini teman-teman saudara-saudara kita yang kurang beruntung dengan stigma ODGJ ini kan, satu, tadi celana aja nggak pakai. Bagaimana mungkin kemudian dia punya identitas? Udah misalnya pasti kan? Punya. Lalu keluarga mungkin tak kemana. Iya. Kita juga. Dan itu yang Mbak Ita temuin toh. Iya. Dalam konteks kasusnya si bapak. Iya. Tadi. Lalu pasca diobati, katakanlah tadi sudah diobati kakinya yang membusuk itu ya, yang luka itu, kemudian diapain lagi gitu. Jadi kalau kita cerita penanganan ya dari pihak rumah sakit, memang penanganannya sudah cukup bagus lah. Ketika saya temuin itu kakinya dalam keadaan terperban memang. Saya nggak tahu tuh kenapa kita temuin kakinya bisa diperban. Kalau saya lihat tuh perbannya tuh sangat baik sekali gitu. Pasti ditangani oleh medis. Nggak mungkin dia perban kakinya sendiri dong. Nggak gitu. mungkin dong gitu. Artinya si bapak ini sudah pernah diobati mungkin? Sepertinya begitu, sudah pernah diobati. Cuma dalam pertanyaan saya, kenapa kok kalau sudah diobati kenapa bisa di jalan lagi? Bahkan dalam keadaan yang lebih parah gitu. Bukan hanya kakinya saja,
mungkin seluruh tubuhnya itu memang Oke. sudah benar-benar kalau gimana ya, kita bilang orang sakaratul tuh gimana Ya. gitu Mas ya. Dehidrasi, lapar itu nggak enak. Ya. Lapar itu nggak enak, pasti sakit banget gitu. Gimana rasanya mereka yang sudah semuanya di situ, sakit fisik, menahan lapar, sakaratul itu gimana gitu Ya. ya. Nah itu saya waktu itu gitu. Lalu setelah diobati, kemudian kan ya tentu ini di luar konteks tanggung jawab rumah sakit loh Mbak. Kan tadi Iya. dalam konteks mengobati ya sudah mereka obati tadi setelah Iya, Mbak Ita sudah. bawa ke rumah sakit. Sudah. Lalu nextnya bagaimana si Bapak ini? Jadi ketika diminta silakan ibu dibawa pulang gitu. Nah Oke. jadi saya bernegosiasi dengan pihak rumah sakit, tolong ibu dirawat bapak ini 1 hari, saya bilang. Karena waktu itu hari Minggu ya. Minggu kan untuk mengeluarkan pasien tanpa identitas. Ya. Kan kita harus berkoordinasi kan dengan pihak dinas sosial. Kemudian kita juga harus meminta surat dari kelurahan atau desa, kemudian dari kepolisian, juga dari puskesmas. Kan Dan di hari Minggu nggak mungkin itu kita nggak lakukan mungkin. di negara kita ini kan gitu. Nah, ketika pihak rumah sakit meminta saya membawa, saya mau bawa kemana? Oke. Ya kan kalau kita bilang kita penggiat sosial, tidak serta-merta juga seluruhnya kita tanggung. Orang-orang yang kita tolong kita Ya. bawa pulang, kita Ya. kan nggak mungkin Ya. juga kan, lihat logika saja gitu. Jadi saya minta tolong juga ke pihak rumah sakit, tolong ibu kasih waktu saya 1 hari, saya bilang. Oke. Tolonglah dirawat gitu. Jadi dengan perdebatan Dan akhirnya negosiasi tadi. dan ha. negosiasi tadi akhirnya memang saya bisa menitipkan lah. Selama 1 hari. Selama Berarti 1 di hari. hari Minggu itu si Bapak dirawatlah di Iya, rumah sakit. dirawat di situ. Walaupun memang ada hal-hal memang benturan-benturan ya, Ya, benturan-benturan. Tetapi intinya saya titipkan bapak itu di situ, dan kemudian besoknya saya suruh teman-teman saya urus surat dari puskesmas, surat dari desa, kemudian dari kepolisian. Oke. Kemudian saya berteleponan juga dengan orang dinas sosial untuk si bapak ini diantar ke LPS. LPS itu Ya, lembaga penampungan sosial. Oke. Itu rumah sakit mana tadi, Mbak? Salah satu rumah sakit umum di Pakam. Di Pakam. Ah, ini kita terima kasih sama teman-teman di rumah Iya, sakit terima kasih mau membantu sekali. teman-teman aktivis. Lalu di hari Senin itu dilakukanlah pengurusan. Iya. Tapi saya bisa bayangkan bagaimana kemudian sulitnya. Satu, si Bapak kita nggak tahu namanya, nggak tahu alamatnya di mana Iya, kan, Mbak. Itu benar. bagaimana caranya kemudian bisa keluarkan? Intinya nanti kan seperti pengobatan, misalnya kita butuh BPJS. Berarti itu pengurusannya penting juga ya, Mbak ya? Ya, jadi kalau untuk orang-orang yang tidak punya identitas, ya ODGJ atau yang lain lah, intinya mereka tidak punya identitas dan mungkin mereka akan kita titipkan di LPS ataupun misalnya ada tempat penampungan di dinas sosial. Nah, dinas sosial itu juga atau LPS itu juga akan tetap merawat mereka, tetapi mereka ini harus punya identitas. Nah, Oke. nanti identitas ini akan mereka keluarkan berdasarkan tadi dokumen-dokumen tadi yang sudah kita lengkapi. Seperti misalnya surat dari desa, kemudian dari kepolisian, dari puskesmas, nah dari rumah sakit. Nah, itu nanti yang kita berikan kepada pihak dinas sosial untuk kemudian dinas sosial nanti akan mengeluarkan identitas. Nah, Biasanya sudah ada kali, Mbak ya? Biasanya sudah ada. Karena kalau begini, biasanya di kepolisian itu kan ada data sesuai dengan sidik jari tuh biasanya tuh. Kebetulan Mbak Ita, saya sering karena saya reporter yang dari awal liputan kriminal segala macam, biasanya teman-teman polisi itu punya database terkait orang-orang hilang. tentang penduduk lah, tentang penduduk. Termasuk EKTP itu kan basis datanya adalah finger kita. Biasanya ini yang kemudian bisa juga menjadi data biasanya. Begitu ditekan ke alat mereka tuh udah keluar tuh database identitas. Mungkin itu satu di antara cara ya, Mbak ya. Mungkin. Tapi bisa kadang jadi. kita juga temukan bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang malang, lalu kemudian ODGJ, lalu ditemukan meninggal dan tanpa identitas, itu juga sering kita temukan kan, sehingga kemudian dia dikebumikan dengan masal atau dikebumikan tanpa nisan karena nggak tahu namanya, nggak tahu agamanya apa kan gitu, Mbak, biasanya kan. Itu berarti termasuk satu di antara tantangan yang teman-teman aktivis kemanusiaan, aktivis sosial
temukan ya Mbak Ita ya. Iya, benar-benar. Jadi seperti misalnya ya saya apresiasi lah kepada pihak-pihak terkait ya yang memang sudah benar-benar membantu. Kalau kita ini kan hanya masyarakat biasa juga yang mungkin punya kepedulian agak sedikit lebih, Mas ya. Kalau misalnya toh juga yang kita lakukan itu bukan kita keluarin duit kita, enggak. Kita memang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang membantu kita untuk memudahkan urusan kita dalam membantu orang-orang yang seperti tadi itu gitu. Jadi kayak misalnya orang-orang yang tanpa identitas itu ketika mereka ditampung di tempat-tempat penampungan, ketika sakit biaya rumah sakit kan juga harus dibayar. Nah, jadi identitas yang dikeluarkan tadi oleh pihak dinas sosial itu nanti akan mereka keluarkan BPJS. Dasar untuk pembuatan BPJS. Iya. Jadi ketika mereka sakit kan tetap ada dana yang mengcover itu. Artinya ini adalah pada proses administrasi bagaimana teman-teman aktivis seperti Mbak Ita dan teman-teman melakukan evakuasi terhadap teman-teman yang kurang beruntung ini, lalu mengobati, lalu mengurus identitas kependudukan, kira-kira begitu Mbak ya? Iya, kita memenuhi saja apa yang diminta oleh pihak-pihak terkait ya. Nah, Ibu tolong sediakan ini, Ibu sediakan ini. Dan itu memang sudah biasa kan gitu. Oh siap Ibu, makanya kita datang ke seperti ke desa, kantor desa atau kantor lurah, nanti kita lapor Bapak, Ibu tadi kita temukan ada orang-orang begini. Nah mereka juga bantu, kemudian ke polsek juga, ke puskesmas gitu. Jadi kita penuhi saja apa yang diminta oleh dinas sosial. Nah itu mungkin sebagai dasar mereka untuk bisa merawat kelangsungan hidup nanti dari ODGJ atau orang-orang yang di jalan tadi itu. Nah, setelah tadi administrasinya keluar tuh, Mbak Ita, administrasi kependudukan dia keluar, lalu dititipkanlah di shelter tadi, di LPS itu ya, Mbak, di LPS. Setahu Mbak Ita, di LPS itu treatment apa yang kemudian dilakukan pada mereka yang kurang beruntung ini, ODGJ misalnya yang terlantar, itu seperti apa biasanya, Mbak? Kalau saya memang untuk melihat bagaimana treatment mereka ya, mungkin secara umum saja lah Mas. Secara umum artinya mereka ya mandi, mereka makan, nah seperti itu. Tetapi memang kebetulan di LPS itu rata-rata itu orang-orang yang sudah lanjut usia yang saya lihat. Jadi aktivitas yang dilakukan di LPS itu kebanyakan karena memang saya keseringan tuh kalau datang ke sana tuh malam. Jadi yang saya lihat tuh mereka sudah tidur. Sudah tidur. Kadang-kadang pingin ngobrol tapi nggak kuat juga gitu ya, nggak kuat ya ngelihat orang-orang sudah setua itu serenta itu dengan kehidupan yang kurang beruntung gitu Mbak ya. Dengan kehidupan yang nggak beruntung, kemudian sampai mereka bisa sampai ke tempat penampungan itu gimana tanpa gitu rasanya. Keluarga, tanpa anak, tanpa saudara gitu Mbak ya. Jadi di LPS itu kamarnya itu satu-satu gitu. Kan kalau mungkin satu kamar tuh mereka mungkin bukan karena kebetulan di LPS itu di LPS yang saya kunjungin itu mungkin agak sepi sehingga kalau kapasitas satu orang satu itu masih memungkinkan gitu. Nah orang-orang yang sudah lanjut usia berada di kamar sendiri itu kan sedih banget. Mungkin kalau mereka bisa satu kamar 2 orang gitu. Yang saya lihat itu memang nggak bisa ngomong ya. Tapi mungkin itu apa ya Mbak ya? Mungkin itu juga protap teman-teman di LPS ya. Khawatir nanti kalau berdua di kamar ntar berantem. Iya kan? Tapi yang pasti Tribuners, ketika kita menjumpai kasus-kasus seperti yang ditangani Mbak Ita ini, lalu kita pasti akan teringat pada orang tua mungkin ya. Yang harusnya mereka di saat renta, di saat manula harusnya berada di tengah-tengah anak-anak mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi itulah fakta kita di lapangan. Justru mereka malah bisa terdampar, bahkan mungkin banyak juga kasus-kasus kan yang kita temuin itu yang dibuang dengan sengaja dibuang oleh anaknya itu ada yang begitu. Saya pernah dapat salah satu orang tua dan itu masyarakat setempat itu langsung ngomong dia tadi dibuang dari becak.
gitu. Dia dibuang dari becak gitu. Ya macem-macem lah. Saya pikir kalau bicara tentang hati nurani ya sudah pastilah hanya manusia yang tidak punya hati nurani yang bisa sanggup melakukan seperti itu kan. Kalau di luar dari apa salah dosa bagaimana perilaku beliau, yang namanya orang sudah tua renta kan, fisiknya tidak sekuat beliau dulu gitu ya. Kalau mungkin pada saat mereka itu masih kuat, masih strong, masih aktivitasnya juga masih bagus gitu, mau dibuang ya oke saja gitu kan. Ya masalahnya nih orang sudah tua renta dalam keadaan tidak mampu, jangankan berdiri, untuk miring kiri miring kanan saja nggak bisa. Nah itu dibuang. Dan mungkin akan semakin miris apabila dalam konteks yang membuang dan mengabaikan mereka ini adalah keluarga sendiri kan, gitu Mbak Ita ya. Benar. Kan ini bisa saja kasuistiknya adalah ketika ada ODGJ mungkin di satu kompleks, lalu masyarakat kompleks terganggu, lalu diambil lalu dibuang ke tempat lain. Itu kan mungkin saja terjadi kan Mbak Ita ya. Atau akan lebih tragis ketika orang-orang terdekat yang harusnya kemudian berada di samping mereka lalu kemudian mengabaikan dan justru membuang gitu ya Mbak Ita. Tadi Mbak Ita bilang ini hampir 8 tahun. Kalau kita tarik 6-7 tahun. 2016 2017 Mbak Ita sudah mulai geluti ini. Iya. Kasus yang ditemui tentu di wilayah Deli Serdang ya, karena Mbak Ita kalau tadinya sih saya tuh nggak di Deli Serdang atau di mana, di mana aja. Ada kawan-kawan kontak mungkin ya, dapat info bergerak. Iya. Jadi seperti misalnya kalau kita cerita tentang kemanusiaan ya, orang di jalan pemulung-pemulung gitu kan, yang aduh saya lihat nih gimana, Pak sudah makan gitu, belum, ayo makan, saya masukin ke mobil. Nah gitu. Nanti ibu bawa anak atau siapa aja gitu yang saya temuin di jalan itu sering itu saya masukin ke mobil, saya ajak makan. Nah gitu-gitu kalau cerita tentang kemanusiaan. Jadi tidak serta-merta itu ODGJ saja gitu. Tidak serta-merta juga saya dikabarin ada begini, enggak. Artinya di mana aja. Apalagi kalau misalnya di tag. Nah itu kalau misalnya saya mampu datang, saya pasti datang. Saya usahakan saya datang. Lalu pertanyaan saya, ini kan kita nggak akan lepas dari operasional. Ngomongin operasional ya ngomongin biaya dong. Iya. Gimana Mbak Ita kemudian dengan mengkondisikan biaya ini? Kalau biaya sudah pasti pakai uang sendiri ya. Tapi kita kan tidak melakukan itu orang gila rame-rame kita kumpulin, enggak. Atau pemulung rame-rame kita kumpulin, enggak. Jadi ketika itu saya sambil jalan aja, ketika ada kegiatan saya ngelihat ada orang yang ya Allah gitu kan. Nah itu saya ajak makan. Mungkin dia suami istri sama anak-anaknya, nah saya makan. Itu kan nggak butuh kocek besar kan gitu. Terus nanti sambil ngobrol-ngobrol paling ada udah sekolah belum Bu, ini mau beli, oh ya, oh nanti dari ibu belikan sepatu ya, nanti ibu belikan lagi gitu. Paling nanti pulang kita kasih lah sekedar untuk beli buku, sepatu, nah gitu-gitu. Dan pada konteks lain membantu misalnya tadi administrasi ya Mbak ya, dengan melibatkan teman-teman stakeholder lain mungkin ya. Misalnya yang tadi ODGJ, identitas mengurus sampai BPJS segala macam, mungkin bantuan ya material ada, tapi lebih cenderung pada kepedulian sih kalau saya lihat Mbak ya. Bagaimana kemudian kadang saya sendiri saja Mbak lihat orang ODGJ misalnya di jalan, kadang nggak tergerak tuh. Saya pribadi ya, kadang lewat aja tuh. Mungkin karena sedang mengejar deadline atau apa kan kadang. Tapi ya kita plus lah buat Mbak Ita ya, Tribuners ya, buat Mbak Ita yang kemudian sama tim sama teman-teman ojol mau membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kalau konteksnya tadi Mbak Ita 7 tahun yang lalu, artinya Mbak Ita belum gabung sama PKB dong? Belum ya? Belum. Gabung sama PKB-nya? Di 2021. Oke. Ini jangan-jangan teman-teman PKB juga lihat aktivitas Mbak Ita nih, makanya tertarik juga nih PKB buat gitu. ikut. Nih kayaknya cocok nih jadi kader PKB. Dan kemudian dikasih juga sebagai ketua
Perempuan Bangsa Iya. untuk wilayah Deli Serdang. Iya. Berarti mencakup Kabupaten Deli Serdang gitu. Iya, seluruh Kabupaten Deli Serdang. Ini fix nih, nanti ketua PKB kita undang di sini nih, Deli Serdang. Siap. Apakah satu di antara sepak terjangnya Mbak Ita ini kemudian menjadi lirikan bagi PKB? Karena kan hari ini kita tahu partai juga butuh 30% ya Mbak, Iya. keterwakilan perempuan. Hmm. Kalau saya bilang ini PKB pandai cari aset juga ya kan. Lalu kenapa kemudian Mbak Ita mau bergabung bersama PKB? Jadi kalau kita cerita tentang PKB nih, basicnya saya itu adalah perempuan penggiat sosial. Saya belum pernah berpartai, tetapi saya punya banyak organisasi dan saya juga punya banyak komunitas-komunitas yang memang langsung binaannya saya. Cuman komunitasnya itu ya komunitas misalnya seperti beca, ojol, ya kembali ke situ. Artinya tetap berhubungannya dengan sosial gitu. Saya bukan komunitas yang sosialita enggak, saya enggak punya. Justru saya tuh yang saya punya tuh memang komunitas yang butuh berjuang untuk hidup. Kira-kira begitu ya. Temennya orang-orang pinggiran gitu, kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu. Karena saya orang pinggiran. Bisa aja, Mbak. Tapi itu mungkin dalam konteks itulah kemudian lalu Mbak Ita kemudian menyatakan ya saya bergabung di PKB gitu. Iya. Jadi kalau kembali lagi tadi ke situ, saya belum pernah berpartai nih. Baru ini berpartai itu pun oleh salah satu DPR RI dari Partai PKB ya. Saya sebutkan aja itu. Siapa? Ada Bang Marwan Dasopang. Nah, beliau itu memang yang menelpon saya pada saat itu untuk ketemu. Nah, untuk ketemu jadi Bang 2020 siap. Itu. Iya, sekitar 2020. Oke. Nah, jadi untuk ketemu kebetulan pada saat itu saya lagi ngurusin anak bayi baru lahir, itu di Adam Malik kena kanker usus. Nah, jadi saya lagi bantu anak bayi itu. Setelah selesai baru saya telepon Bang Marwan, "Bang, saya bisanya sore." Saya bilang, "Enggak apa-apa. Datang aja." Nah, ternyata saya bisanya malam. Nah, malam saya ke sana. Kemudian Bang Marwan minta tulis nama. Nah, begitulah kira. Akhirnya sehingga saya dilantik dan menjadi salah satu wakil ketua DPW PKB Sumatera Utara. Nggak pernah berpolitik, bukan kader partai. Bukan. Maksudnya bukan dari muda gabung di partai gitu, enggak. Tiba-tiba diajakin. Iya. Dan Mbak mau? Iya, saya mau. Pertanyaan saya, kenapa Mbak mau? Kenapa Mbak tidak konteks terus berjuang dengan labeling aktivis sosial, aktivis kemanusiaan? Kenapa harus bergabung di partai? Yang saya pikirkan pada saat itu adalah saya harus melebarkan sayap saya untuk artinya harus banyak banyak sayap lagi nih yang bisa saya manfaatkan untuk bisa membantu orang-orang di luar sana. Sebanyak mungkin artinya. Sebanyak mungkin. Nah, saya pada saat itu berpikirnya begitu. PKB atau khususnya mungkin Bang Marwan sebagai anggota DPR RI, beliau nanti bisa membantu saya dalam setiap kegiatan-kegiatan saya, mungkin dalam hal apapun. Kan kalau kita sudah punya teman pejabat nih kan ke birokrasi gampang ya Mas ya. Kalau saya sebagai seorang masyarakat biasa, begitu mau begini, ibu nggak bisa itu, tapi kalau sudah ada pejabatnya enak banget gitu. Nah, saya pikirnya tuh waktu itu. Kalau kita ngomong, ini saya punya temen nih di DPR RI, biasanya cepet ya? Saya nggak ngomongnya begitu, saya langsung telepon aja. Saya langsung telepon tuh kan teman-teman yang bisa kita manfaatkan, Bang izin begini. Oh, dia langsung telepon tuh, akhirnya jadi mudah gitu. Nggak usah jual nama, langsung aja telepon orangnya gitu. Ini menarik. Artinya Mbak melihat bahwa ketika ada tawaran dari partai PKB khususnya, Mbak berpikir saat itu, secara konteks ini justru akan memperkuat bagaimana kemudian aktivis dan aktivitas Mbak di dunia kemanusiaan tadi, dunia sosial tadi, untuk lebih memperbesar jangkauan lah, kira-kira begitu ya? Iya, benar. Jadi intinya saya tuh nggak ada mikir mau apa. Ketika Bang Marwan itu telepon saya mau ketemu, ya saya oke saja.
kemudian tiba-tiba saya dilantik, yang saya tetap berpikir positif bahwa PKB ini adalah salah satu nanti yang akan membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan saya. Itu saja yang saya Artinya pikirkan. perjuangan kemanusiaan Mbak nggak akan berakhir. Iya. Dan akan lebih kuat akan ketika semakin lebih baik lagi Ya, gitu. Karena ada partai PKB itu pada saat itu yang saya pikirkan. Nah, kemudian memang karena saya tidak pernah berpartai, PKB adalah partai saya yang pertama kali hari ini. Jadi saya pun ya sudah, saya pikir saya juga perlu belajar kan bagaimana berpartai itu. Nah, itu yang pada saat itu saya pikirkan. Baik. 2020 artinya ada step 2 tahun dong, 2021, 2022. 2023. Ada 2023. Ada perbandingan dong di tahun 2020 yang sebelum bergabung dengan partai dan ketika bergabung dengan partai. Pertanyaannya, apakah perjuangan kemanusiaan itu lebih mudah? Tadi lebih gampang membangun koneksi, perjuangan lebih masif dibandingkan dengan yang tadi sebelumnya bergabung dengan partai. Ya, sudah pasti. Jadi sejak saya bergabung dengan PKB, banyak kegiatan-kegiatan saya itu yang amat sangat terbantu. Ya, bantuan beras juga waktu itu ya. Saya waktu itu melobi pada saat COVID kemarin, saya melobi Bang Marwanda Sopang, mohon dibantu Bang untuk begini, dan beliau bantu kita. Jadi waktu itu ada memang bantuan kemanusiaan yang diturunkan. Saya sebut aja dari partai PKB lah ya, PKB, dan itu saya langsung salurkan kepada ojolnya saya, binaan saya, kemudian kepada komunitas musik ya. Kenapa saya lebih prioritaskan kepada komunitas musik dan ojol? Selain dari lingkungan nih, mungkin yang ada di sekitar rumah saya. Saya punya komunitas musik ya Mas Iin. Komunitas musik itu namanya For Asik Sumut. For Asik Sumut. Forum Anak Musik Sumatera Utara. Nah, di dalam For Asik Sumut itu ada penyanyi, ada player, pemain musik, kemudian ada pemilik sound system, kemudian ada juga pemilik tenda, makeup artis. Nah, semua ada di situ. Di For Asik Sumut. For Asik Sumut. Nah, jadi kenapa saya prioritaskan waktu itu ke ojol? Ojol juga saya punya ya. Komunitas ojol itu. Jadi kalau di For Asik Sumut pada saat COVID kemarin, karena kebetulan bantuan kemarin itu kan di masa-masa COVID. Kalau untuk di artis ya, pada saat COVID pesta kan nggak boleh. Betul. Sementara teman-teman musisi saya itu mereka hidup dari situ ya, Mbak? Dari situ. Nyanyi setiap Sabtu Minggu. Nah, karena musik tidak boleh, mereka nggak punya penghasilan. Kafe-kafe ditutup, sementara teman-teman kita banyak reguler yang memang hidupnya dari kafe. Ya. Intinya memang dari musik mereka hidup. Bahkan yang mirisnya lagi ya, hidup dari musik saja ketika memang itu semua masih berjalan seperti biasa, itu juga nggak cukup. Tidak cukup ya Mbak ya. Bagaimana rasanya dengan ketika PPKM pembatasan itu ya kan? Sebelum PPKM kan ya kemudian nggak boleh sama sekali ya. Ya, sebelum PPKM, kemudian ada PPKM lagi kan gitu. Jadi makin panjang kan gitu. Nah, teman-teman musisi kita itu anggota saya terutama ya, itu ada yang mulung. Bayangin mulung. Astaga. Ya. Mereka mulung, mereka pakai gitar keliling dari rumah ke rumah, masuk ke pajak-pajak gitu. Jadi pengamen. Jalanan. Pengamen jalanan karena apa? Kebutuhan hidup gitu. Dan itu kalau saya pribadi tuh nggak kuat lihatnya ya, hancur banget gitu perasaan kita ngelihat pemandangan itu di depan mata kita, musisi yang memang benar-benar temannya kita melihat hal yang tidak harusnya mereka tidak begitu, tetapi kita juga nggak bisa bantu, gitu kan. Nah, jadi alhamdulillahnya pada saat itu ketika PKB memberikan bantuan, ya per orang itu dapat beras 5 kilo, itu luar biasa lah. Luar biasa, sampai kemudian banyak pihak yang mulai membuka ini kan, memberikan bantuan-bantuan. Saya lobby kemana aja yang bisa saya lobby, kemana aja.
bahkan ke BKM masjid aja pun saya lobby, ada nggak bantuan, ke teman-teman komunitas lain ada nggak bantuan, kemana aja saya lobby kemana aja. Dan memang ya kita bisa bayangin ya 3 tahun 4 tahun COVID kemarin itu bagaimana kemudian teman-teman yang mengandalkan hidup dari situ ya Mbak ya. Yang biasanya mungkin dari pesta setiap minggu ada orderan dari kafe misalnya gitu ya, terhenti semua kan. Semuanya terhenti. Ya. Semuanya terhenti. Kayak ojol-ojol juga yang biasanya narik, mungkin normal saja ojol kan mungkin penghasilannya nggak seberapa, apalagi pada saat COVID kemarin Mas. Coba gimana? Kita mau bantu itu berapa banyak orang yang mau kita bantu, kemampuan kita juga seberapa kan gitu Mas kan. Makanya akhirnya yang bisa saya lakukan tuh saya ngelobi bantuan kemana saja yang bisa saya lobby. Termasuk juga ke PKB saya lobby. Artinya waktu itu ketika saya memutuskan untuk saya gabung dengan PKB nggak ada maksud apa-apa. Cuman saya pikirkan PKB ini adalah partai nantinya yang akan bisa membantu kegiatan saya untuk ke anggota. Paling tidak menjadi sebuah rumah besar ya Mbak ya, rumah besar yang nanti mampu menampung banyak orang kira-kira begitu. Benar. Itu yang artinya terjawab dong tadi pertanyaan saya, sebelum dan sesudah bergabung kan lebih dahsyat peluang kita berjuang ke depan gitu ya Mbak ya, kira-kira lebih ada power untuk kemanusiaan dan sosial kira-kira begitu. 2016 8 tahun ya, 7 tahun ya Mbak ya kira-kira. Ini tentu kan bukan pekerjaan yang normal bagi seorang perempuan, bagi seorang ibu rumah tangga kira-kira. Ini keluarga gimana nih kira-kira ya? Suami dan anak-anak kira-kira penting nggak itu ya? Kalau saya udah bisa bayangin tuh istri saya ngebantuin teman-teman ODGJ gitu kira-kira ya kan gitu kan? Gimana keluarga kemudian, dan bagaimana Mbak kemudian? Ini kan butuh komunikasi yang baik ya saya kira ya, untuk meyakinkan pasangan kita bahwa gue kesini, ini target gue gitu, kira-kira lu mau ngebantuin kan, kira-kira diskusi itu yang gimana kemudian Mbak Ita membangun komunikasi dengan keluarga, meyakinkan suami, meyakinkan anak-anak, meyakinkan keluarga besar bahwa ini perjuangan saya gitu kira-kira. Jadi kalau dibilang perjuangan saya, nggak perjuangan juga gitu. Suami dan anak-anak itu sudah paham. Kalau dibilang marah, kadang-kadang marah. Saya sering pulang sampai tengah malam, cuman gara-gara saya ngikutin orang, gitu ya. Saya ngikutin orang sampai, saya ada berapa kali tuh yang ngikutin orang tua tuh naik sepeda, atau suami istri naik sepeda tengah malam gitu kan. Cuman gara-gara saya mau nerangin jalannya sampai ke rumahnya gitu. Saya ngikutin dia gitu, atau mungkin nanti begitu sudah sampai rumahnya, oh ini rumahnya di mana ya, besok aku datanglah ke rumahnya mau kasih bantuan, follow up lagi gitu ya. Gitu kan, saya pengen tahu nih rumahnya gitu, karena lihat orang tua tengah malam naik sepeda kemudian mulung-mulung, kalau kita cuman kasih uang sekedar, saya pengen tahu tuh rumahnya di mana. Kalau bisa besok saya datang, saya mau kasih apa gitu. Nah gitu, itu sering saya lakukan kayak begitu. Kita ada beberapa kali mau pergi, makanya kalau kita mau pergi, suami saya tuh paling marah kalau saya yang bawa mobil, karena saya tiba-tiba bisa putar balik. Tujuannya bisa berubah ini ya kan. Saya bisa, kayak misalnya nih kita di sebelah kiri kan, saya lihat tuh di seberang sana ada kayak nenek udah tua banget tapi mulung misalnya gitu. Saya bisa langsung putar balik. Nah terus saya bilang, nenek udah makan gitu. Nah kita kasih sekedar uang, nanti tuh beli makan ya gitu. Nah itu suami saya tuh udah paham banget. Yang parahnya lagi kalau pas saya ada kegiatan tuh, teman-teman saya tuh kan juga suka kayak gitu. Kalau bisa jangan lihat kanan kiri, karena pasti terlambat gitu. Suka yang begitu, tapi alhamdulillah suami itu paham gimana istrinya, sehingga ya sudahlah. Jadi kalau di mobil tuh kan selalu banyak uang pecahan 5.000, 10.000 gitu kan. Nah jadi kalau setiap hari Sabtu suami saya tuh suka bawain segepok tuh, nanti dia kasih taruh, karena saya pasti di jalan tuh kan suka bagi-bagi gitu ke anak-anak, kemana. Artinya gitu. Udah disupport lah ini ya. Sudah disupport. Cuman memang kalau orang tua itu suka wanti-wantinya gini, saya suka masukin orang ke mobil. Ya oke. Nanti tuh kalau di jalan ada anak-anak nangis tuh kan, waktu itu ada tuh di WA tuh kan,
di WA penculikan gitu ya. ada anak, hati-hati dengan anak-anak nangis di jalan, jangan ditolong nanti kan gitu kan, tiba-tiba modus kejahatan gitu modus kira-kira kejahatan. ya. Nah, Modus kejahatan. orang tua tuh paling dia tuh takutnya Ya, di situ oke. gitu. Saya masukin orang sembarangan, tiba-tiba nanti saya ditodong. Nah, pikirannya tuh begitu macam-macam. Kalau ada anak-anak tuh jangan ditolong. Begini. Nah, gitu-gitu. Saya pikir iya. Padahal kan karena kita di lapangan ya, di lapangan. Kita udah tahu kita persis ya tahu. gitu kira-kira Mbak Ita ya. Kan nggak mungkin kan orang pemulung-pemulung itu, ya intinya kita tahu lah. Kita tahu mana yang kita tolong, mana yang layak, mana yang tidak, kita paham lah. Itu. Paling itu aja sih ada kalau protes sedikit lah ya soal waktu lah ya. Tapi saya bisa bayangin sih jadi suaminya Mbak Ita ini gimana penuhnya ya kan. Tapi memang tadi dengan teman-temannya yang ojek online, teman-temannya tadi becak motor ya Mbak. Becak motor. Tapi ya oke lah abang jadi suaminya. Anak-anak saya juga karena mungkin sering lihat mamahnya begitu, anak-anak saya gitu. Dan mengajarkan mereka ya Mbak ya. Saya sebenarnya nggak mengajarkan. Mungkin karena mereka melihat langsung, secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung mungkin itu tergerak mereka ya. Tergerak. Jadi teman anak-anak saya itu kalau misalnya nih di sekolah ada orang tua teman yang meninggal gitu. Nah, mereka duitnya misalnya tinggal 5.000 tuh gitu. Nah, itu 5.000 bisa mereka sumbangkan. Atau misalnya pas kita lagi jalan, mama, itu ada kakek-kakek mah. Mbak, ada uang ini Mas segini. Nah, mereka bisa. Nah, saya langsung dan anak-anak mulai tergerak melakukan itu ya Mbak ya. Mereka tuh pakai uang mereka nggak minta, "Mah, ada uang pecah enggak. Tapi pakai duit mereka, "Mah, Mbak punya uang, Mah, Mas punya uang nih, Mah." Mau gitu. Nah, saya kalau ke begitu-begitu saya dukung, "Oh ya, Nak, buka kacanya." gitu. Nah, mereka kasih gitu. Menarik. Tribuners, ini menarik sekali perbincangan kita sama Mbak Ita ini, bahwa kemudian perjuangan itu sebenarnya nggak perlu kita mulai dengan yang besar-besar ya Mbak ya. Iya. Dengan hal-hal kecil. Iya. Melihat kepedulian kita, memancing kepedulian kita untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, perbincangan kita sama Mbak Ita akan semakin menarik. Saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini yang kami sajikan melalui 2 platform besar kami, Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Kemudian kita juga punya website tribunmedan.com yang akan menghadirkan informasi terkini seputar Sumatera Utara, Indonesia, dan internasional. Lalu kemudian Tribuners juga dapat mengupdate informasi kami melalui sosial media kami. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Mbak Ita, jadi banyak informasi terkini yang kita kasih setiap harinya buat Tribuners. Iya. Nah, Tribuners, tentu Tribuners ingin tahu Mbak Ita, bagaimana sih kemudian Mbak Ita bisa kemudian mengkonekkan teman-teman di partai, lalu teman-teman aktivis lainnya, untuk kemudian terus menggelurakan bahwa perjuangan kemanusiaan ini bisa lebih lebih banyak orang yang kemudian ikut terlibat. Lalu kan tentu Mbak Ita juga harus membuat orang-orang di sekitar merasa yakin kan, untuk kemudian merubah cara pandang, merubah cara hidupnya seperti yang Mbak Ita lakukan tadi di suami dan anak-anak sudah bisa lah, itu mulai tergerak. Kemudian bagaimana kemudian memunculkan ini di teman-teman aktivis lainnya Mbak? Iya, kalau dalam setiap kegiatan memang saya tidak pernah mengatasnamakan siapapun. Saya tidak mengatasnamakan partai atau komunitas atau apapun, karena ini memang murni dari individu sendiri ya gitu. Jadi kalau kita koneksikan ini dengan partai atau tidak lah. Tetapi memang teman-teman itu melihat bagaimana mungkin kegiatan-kegiatan saya di lapangan yang mungkin bisa menularkan itu ke masyarakat lain gitu ya. Nah, kalau ke teman-teman ya, mungkin bisa dari omongan itu seperti apa. Misalnya ketika saya jalan dengan teman-teman saya, banyak memang orang-orang yang tidak setuju ketika kita mau memberikan sedekah kepada anak-anak di jalanan, kepada perempuan atau laki-laki mungkin yang tukang-tukang sapu-sapu kaca atau apapun gitu. Artinya saya sampaikan kepada teman-teman memang
terutama untuk anak-anak yang mengemis di jalanan. Tidak semua anak-anak itu yang di jalanan itu seperti yang kita pikirkan hidupnya. Banyak dari mereka itu yang berpikir jangan, nanti ngenak-ngenain orang tuanya gitu. Nah, masalahnya adalah bahwa 10 anak-anak yang mengemis di jalan, 10 anak-anak ini memiliki masalah yang berbeda. Ya. 10 anak yang mengemis di jalanan, 10-nya ini memiliki masalah yang berbeda. Bisa saja eksploitasi. Ya, memang benar eksploitasi. Eksploitasi itu dalam konteks disuruh orang tuanya atau dimobilisasi oleh seseorang gitu ya Mbak untuk melakukan itu gitu ya. Benar. Konteksnya Nah, tetapi kalaupun misalnya itu eksploitasi, kebayang nggak di pikiran kita kalau misalnya dia melawan untuk tidak melakukan, bisa nggak kita pikirkan? Nah, apa yang masalahnya terjadi pada adalah dia gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita bisa nggak ngebantu dia? Nah, gitu. Ya, bisa saja memang eksploitasi. Kemudian ada juga memang masalah yang memang anak ini harus turun ke jalan karena harus membantu orang tua. Ya, mungkin saja bapaknya sudah nggak ada, ibunya dalam keadaan sakit. Nah, masalah-masalah ini ada loh di antara mereka, gitu. Jadi jangan hanya berpikir satu saja, baku banget gitu pikirannya, kayak kerdil banget gitu kan. Berpikirlah secara luas. Anak-anak di jalanan itu kalau hidup mereka mapan, mereka tidak mungkin di jalan. Ya, kemudian ada juga memang yang turun ke lapangan sekedar mungkin mencari uang untuk beli kuota internet, bisa main game di warnet. Nah, macam-macam. Atau yang lebih parah dia pakai buat narkoba misalnya. Bisa ada gitu. Tapi kan dari anak-anak itu kita tidak bisa mendeteksi. Nggak juga bisa dipukul rata gitu ya. Nggak bisa dipukul rata. Ya, jadi artinya memang di lapangan itu banyak masalah yang terjadi kepada anak-anak itu. Nah, kita tuh nggak mampu untuk ngebantu mereka gitu. Kalau kita paksa-paksa juga, pihak-pihak terkait juga susah juga ngeberantas itu, Mas. Ya, masalah-masalah di lapangan ini sudah sangat apa ya? Karena ini masalah sosial ya Mbak ya. Dan kita yakin semakin maju sebuah kota, permasalahan sosialnya akan semakin banyak kan kira-kira begitu. Betul lah Tribuners, ada orang-orang seperti Mbak Ita yang kemudian menjadi jawaban atas tantangan yang terjadi di kota-kota besar seperti Medan. Jadi artinya Mas, saya bilang ke teman-teman saya khususnya ya, kalau mau bersedekah, bersedekah saja. Tidak usah difikirkan nanti dibuat ini, nanti dibuat itu, nanti dibuat itu. Allah itu Maha tahu. Nah, kemudian ketika kita memang berniat bersedekah, tidak usah ditanya, tidak usah dilihat itu muslim atau seakidah dengan kita atau tidak, itu tidak perlu kan. Ya toh di mata Tuhan kita semua sama. Yang membedakan amal ibadah. Ya kan, yang membedakan di mata Tuhan kan bukan agamanya, kan, tapi ibadahnya. Nah, kira-kira begitu sih kalau menurut Keren saya. Nih Mbak Ita nih. Mbak Ita kemudian bergabunglah dengan PKB, tadi kita lanjut. Dipercaya untuk menjadi wakil ketua DPW PKB Sumatera Utara. Lalu kemudian dipercaya juga untuk menjadi ketua perempuan bangsa di Deli Serdang. Kabarnya, gitu kan? Kabarnya Mbak Ita juga diminta ya buat menjadi anggota legislatif. Iya. Ini bisa dijelasin sama Tribuners nih. Dan kita yakin ketika Mbak Ita menjadi legislatif nanti, tentu perjuangan kemanusiaan, perjuangan sosial tadi, saya bisa bayangkan powernya akan lebih gede tuh, gitu. Tapi benarkah kemudian Mbak Ita akan bertarung di legislatif 2024 ini? Kalau bicara tentang 2024, ya, saya sebagai seorang perempuan penggiat sosial, jujur, saya tidak tertarik sama sekali, Mas Iin. Saya tidak tertarik sama sekali, saya tidak tertarik. Bahkan di 2019 dulu saya juga sudah diminta oleh salah satu partai, tapi saya juga nggak mau. Saya nggak mau. Nah, kemudian di tahun lalu, ya, saya ada dipanggil oleh pengurus partai PKB. Mereka menyampaikan, Ibu persiapan 2024. Saya langsung tolak. Saya dipanggil kedua kali, persiapan 2024, saya nggak mau. Ketiga kali saya nggak mau. Dan akhirnya yang keempat kali saya dipanggil lagi oleh salah seorang dari partai PKB. Beliau mengatakan ke saya,
Saya tahu Ita orangnya sosial. Kamu punya jiwa sosial yang tinggi. Tapi kalau dengan kemampuanmu kau melakukan kegiatan sosial, berapa orang yang bisa kau bantu? Ya. Memangnya berapa banyak uangmu, dia bilang. Kalau hanya sekedar mengandalkan kemampuanmu, mengandalkan keuanganmu, hanya sedikit orang yang bisa kamu bantu. Tapi kalau misalnya kamu persiapkan diri untuk maju di 2024 dan kamu duduk sebagai anggota dewan, akan lebih banyak orang yang bisa kau bantu untuk Sumatera Utara ini. Nah, begitu beliau ngomong seperti itu, saya diam dan saya nangis. Saya nangis. Kenapa saya baru bisa memikirkan itu? Tadinya itu saya pikir tuh kalau jadi caleg, aduh nanti saya ngelihat nih ya, ya karena perempuan ya, lihat di TV, lihat artis ini kejebak ini masuk penjara, kejebak itu. Nah saya takutnya itu kan, gitu, karena itu bukan bidangnya kita politik. Bukan dunianya kita gitu ya, kira-kira ya. Itu bukan dunia saya politik gitu, makanya saya tolak mentah-mentah. Tapi begitu dibilang dengan kalau kau duduk sebagai anggota dewan akan lebih banyak orang yang kau bantu untuk Sumatera Utara. Itu yang memang langsung kayak menampar saya gitu. Astagfirullahaladzim. Nah gitu. Jadi akhirnya pulang dari situ saya banyak-banyak istighfar, ya Allah. Kenapa saya tuh baru sadar gitu, baru ngeh gitu. Terus pulang saya nangis. Saya nggak ada ngomong ke suami, saya nggak ada ngomong ke siapapun, tapi dalam hati memang saya langsung bilang, ya Allah, aku akan maju ya Allah. Nah gitu. Aku akan maju ya Allah. Bila ini memang jalanmu ya Allah, mudahkan. Nah gitu. Kemudian sampai di rumah saya ngobrol ke suami, kemudian saya panggil ojol-ojol saya panggil orang komunitas binaan saya sampaikan kepada mereka bahwa teman-teman, insya Allah di 2024 saya akan maju. Dan Mas Iin tahu gimana reaksi teman-teman saya? Mereka nangis. Jadi kita nangis bareng-bareng. Dan mereka support. Mereka itu sudah dari 2019 itu nyuruh saya juga. Mereka bilang, Ita maju. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau. Ya karena apa yang saya pikirin tuh, aduh jadi anggota dewan, ngelihat ini ngelihat itu, tiba-tiba saya takut banget gitu. Kita takut berbuat salah, apalagi salahnya itu konyol, ya kan? Salahnya konyol kenapa? Sudah tahu bukan bidangnya kita, tapi masih kita masukin, kan konyol namanya. Nah, yang saya pikirin itu. Nah, tetapi akhirnya itu teman-teman saya di partai itu yang membuka mindset saya bahwa tidak seperti itu. Artinya kalau memang mau berniat untuk menolong orang lain, berguna untuk sesama, majulah, persiapkan 2024. Nah jadi artinya bismillah, insya Allah 2024 saya akan maju dari partai PKB melalui Sumut 3, dapilnya Kabupaten Deli Serdang. Berarti dapil 3 Deli Serdang. Sumut 3, dapilnya Kabupaten Deli Serdang. Iya. Dan Deli Serdang itu apa home base-nya Mbak Ita ya? Maksudnya banyak kegiatan di situ ya? Enggak, kalau tadinya justru saya banyaknya di Medan. Saya banyaknya di Medan. Hampir semua komunitas saya itu sebagian besar itu memang asli orang Medan. Gitu. Nah, Mbak Ita tadi sudah menguatkan hati untuk kemudian maju menjadi anggota legislatif Sumut 3 Dapil Deli Serdang. Nah, mungkin tadi kita sudah bahas bagaimana perjuangan sosialnya Mbak Ita bersama teman-teman, perjuangan kemanusiaan, membantu teman-teman ODGJ segala macam. Lalu hari ini teman-teman ada yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu bahwa Mbak Ita memutuskan diri untuk mewakafkan dirinya menjadi anggota legislatif. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin Mbak Ita sampaikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di Deli Serdang. Silakan Mbak Ita. Baik, buat seluruh keluarga besar saya di Kabupaten Deli Serdang, sahabat-sahabat saya, sanak saudara, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, saya akan tetap fokus kepada tujuan saya untuk masyarakat Deli Serdang, khususnya untuk bisa membantu siapapun yang membutuhkan
bantuan di Kabupaten Deli Serdang, mohon dukungannya untuk mempermudah saya menuju legislatif di 2024. Karena kalau dengan diri saya sendiri saya tidak akan mampu untuk bisa duduk sebagai anggota Dewan Kabupaten Deli Serdang. Dan mungkin perjuangan kemanusiaan akan skopnya kecil Mbak ya ketika kita pribadi ya. Iya benar. Nah jadi ketika saya nanti duduk sebagai anggota dewan melalui Kabupaten Deli Serdang, insya Allah apapun itu memang saya akan dedikasikan khususnya untuk masyarakat Deli Serdang. Khususnya untuk kemanusiaan dan kegiatan sosial. Siap, itu saja. Jadi kalau misalnya dengan status saya yang seperti ini ya, mungkin yang kita bantu itu sedikit ya, Mbak, tetapi mudah-mudahan nanti dengan perjuangan kita bersama seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang, sehingga saya duduk insya Allah bukan hanya Deli Serdang ya, saya juga akan mendedikasikan diri saya mungkin untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat dan bisa berbuat untuk seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Dan bisa bertanggung jawab atas apa yang Mbak sampaikan kepada kita ya Tribuners. Insya Allah, insya Allah. Nah Tribuners, tadi panjang sekali diskusi kita sama Mbak Ita, Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara, dan Ketua Perempuan Nusantara, Perempuan Bangsa. Maaf, Perempuan Bangsa untuk wilayah Deli Serdang, sekaligus calon legislatif di Sumut 3 Dapil Deli Serdang. Nah, Tribuners, kita berharap ada banyak Mbak Ita lain yang peduli pada kemanusiaan dan peduli pada kegiatan sosial, supaya masyarakat kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang berada di jalan sana, bisa terbantu dengan kehadiran perempuan seperti Mbak Ita ini. Kita perlu perempuan kuat, kita perlu perempuan-perempuan yang mau membantu sesama. Saksikan terus Jumpa Tengah di episode lainnya. Terima kasih Mbak Ita sudah hadir di studio Tribun Medan. Mudah-mudahan perjuangannya terus dimudahkan oleh Tuhan, dan makin banyak orang yang kemudian terbantu dengan aktivitas sosial dan kemanusiaan yang Mbak Ita lakukan. Amin. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita berjumpa dalam Jumpa Tengah edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.